Bismillah. Alhamdulillahilladzi khassana bita'limil Qur'anil azim wa nusalli wa nusallimu ala man talaqqal Qur'an min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-mujawwidin lil kitabil mubin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nastamir, kita lanjutkan insyaallah melanjutkan tahsin kita pada surah Al-Baqarah, dan sekarang kita lanjutkan pada ayat ke-6 insyaallah sampai ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi, ketika kita mau melanjutkan bacaan kita di pertengahan ayat atau pertengahan surah, kita cukup membaca ta'awudz saja. Adapun basmalah itu ya dia biasanya berada di awal-awal surah. Sebenarnya kita bisa membaca basmalah di pertengahan surah atau di pertengahan ayat ketika memang makna atau arti dari ayat tersebut itu berkaitan ya dengan makna basmalah tersebut. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, itu sebabnya kenapa surah At-Taubah itu tidak membaca basmalah, karena memang di dalamnya itu terdapat atau membahas tentang ya berlepasnya Allah dari orang-orang kafir. Baik, ya itu singkatnya. Insyaallah kita akan bahas lebih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi nun di sana bertasydid, jadi diberikan gunnah ya, gunnahnya itu dengan gunnah kamilah. Kalau kita pakai pendapatnya dari Syekh Utsman Murad, kalau kita pakai pendapatnya Dr. Aiman Rusdi Suwaid, maka dia masuk kepada tingkatan gunnah akmal. Jadi tingkatan gunnahnya cukup panjang. Jadi kita pakai yang mudah saja untuk pemula. Kita pakai pendapatnya Syekh Utsman Murad yang membagi gunnah itu cuma dua, ada gunnah kamilah, ada gunnah naqisah. Gunnah kamilah itu yang memberikan gunnah di sana dengan gunnah yang sempurna. Baik, kita lanjutkan. Innalladzina kafaru sawa'un ya, mad wajib muttasil. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dibaca 4 sampai 5 atau 5 harakat. Un'a hukumnya idhar, ada tanwin bertemu huruf ain, maka tanwinnya dibaca jelas bunyinya. Un'alaihim. Kemudian a'anzaru, di sini ada nun sukun bertemu dengan zal, maka hukumnya ikhfa hakiki ya, dibaca ikhfa samar bunyinya. Anzartahum. Kemudian ada ra ya, ra sebelumnya berharokat fathah maka dibaca tebal ra-nya. A'anzartahum. Kemudian tunzi sama nun sukun bertemu zal ya, maka dihukumi dengan ikhfa. Kemudian ada ra. Nah, ra sukun sebelumnya ada harokat kasrah pada huruf zal, maka dia dibaca tipis ra-nya. Am lam tunzir, zir sempurnakan harokat kasrohnya. Zir pada huruf zal ya, insyaallah akan tipis bunyinya. Zirhum la yu'minun. Itu ayat ke-6 ya. Anda ulangi. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita lanjutkan. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Di situ ada waqaf ya, disebut dengan qif aula atau waqaf aula, berhenti lebih utama. Maka diutamakan untuk berhenti, tapi boleh kita sambung, cuman lebih utama untuk berhenti. Nah, wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Baik. Hati-hati pada khatamallah, jangan sampai mimnya ikut tebel, terpengaruh lafaz Allah. Jangan kita baca khatamallah ya. Tak juga demikian, hati-hati, ini kebanyakan terjadi. Khatamallah, jadi dibaca mimnya dengan mo, mallah, harusnya mallah ya.
Demikian juga huruf ta-nya, khatama, khatamallah. Tayyib, tuh. Kemudian wa ala absa, wa ala hukumnya mad jaiz munfasil, ya, bertemunya mad dengan hamzah ya, dalam dua kata. Dibaca 4 dan 5 atau 5 harokat menurut jalurnya Imam Syatibiyah. Tayyib. Kemudian ada ghisyawatu walahum, ada tanwin bertemu dengan waw, maka dia dihukumi dengan ya idgham bi gunnah, ya, diidghamkan ghisyawatu disertai dengan gunnah. Ya, kemudian azabun, ada tanwin bertemu dengan ain lagi, maka hukumnya izhar. Ya, dijelaskan bunyinya azabun azim. Kita ulang. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Baik, lanjut. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. Wa minanna, nun bertasydid, ingat tadi diberikan gunnah. Kemudian mayya, nun bertemu ya juga hampir sama hukumnya, yaitu idgham bi gunnah, sama seperti tanwin bertemu waw tadi. Nah, ini nun sukun bertemu ya, hukumnya idgham bi gunnah, diidghamkan ya, mayya langsung masuk kepada huruf ya. Jangan sampai kita baca manya, ya, jelas atau samar may, ya, tapi dibaca dengan idgham langsung ke huruf ya, mayya. Bunyi huruf N itu sudah hilang atau bunyi huruf nunnya sudah hilang. Yang tersisa hanyalah gunnahnya. May yaqulu amanna, nun bertasydid, ya, kemudian wabil yaumi, waw sukun sebelumnya harokat fathah dibaca dengan lin, lembut. Wabil yaumi, jangan sampai kita baca dengan yaw, ya, yaw. Nah, hati-hati, tapi dilembutkan. Wabil yaumil akhiri, kha, ya, kasrah, maka dia tafkhim nisbi, kemudian ra kasrah, dia ra tarqiq tipis. Nah, kemudian di sini ada pertemuan antara mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca dengan ikhfa ya syafawi. Nah, dalam kasus ini mim sukun bertemu ba, maka ada dua cara di dalam membacanya. Ada yang membacanya dengan furja, ada yang membacanya dengan itbaq atau intibakus syafatain. Ya, furja itu sedikit memberikan celah sehingga bunyi mimnya itu samar bunyinya, ikhfa. Ya, wa ma hun, ya, dia tidak membaca dengan ya cara yang satunya. Kalau cara yang satunya benar-benar merapatkan kedua bibirnya. Wa ma hum bimu, wa ma hum bimu. Nah, al-muhim yang kami dapati dari guru kami adalah dengan cara yang kedua tadi, dengan intibakus syafatain atau itbaq, dengan merapatkan kedua bibirnya, ya, dengan merapatkan kedua bibirnya. Nah, karena ya dalil yang kita lihat itu memang lebih kuat. Nanti insya Allah akan ada pembahasan lebihnya. Kita lanjutkan, ya, kita baca lagi sekali. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kemudian ayat setelahnya, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Di sini ada tanda wakaf lagi, tanda berhenti, atau sering disebut dengan ya wakaf jaiz. Boleh berhenti, boleh terus. Jadi ini boleh pilihan, ya, ada opsi. Kita mau lanjut boleh, mau berhenti juga boleh. Tapi kalau untuk yang nafasnya panjang, ya biasanya dia memilih untuk lanjut biasanya. Kita lanjutkan ya. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Nah, pada ayat ke-9 ini yang perlu diperhatikan, ya, huruf kha
Ya, harus jelas bunyinya, jangan sampai seperti huruf qaf ya. Kemudian demikian juga ketika sukun wa ma yakhda'una. Kemudian illa bertemu dengan hamzah ada. Di sini terdapat hukum mad jaiz munfasil. Ada mad yang bertemu dengan hamzah yang terjadi pada dua kata. Maka hukumnya 4 atau 5 harakat menurut pendapat Imam ya Syatibi. Kemudian nun sukun bertemu dengan fa, maka hukumnya ikhfa hakiki tadi, disamarkan bunyinya ya. Anfusahum. Baik, kita ulang. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Baik, lanjut. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Baik, pada ayat ke-10 ya, ada mim sukun bertemu dengan mim. Fi qulubihim, maka hukumnya apa? Idgham syafawi ya, atau idgham mutamatsilain ya, diberikan gunnah. Kemudian ada dun, ada tanwin bertemu dengan fa, hukumnya sama tadi, ikhfa hakiki, samar bunyinya, tanwinnya samar, bunyi huruf nunnya samar juga ya. Kemudian ya maradha itu hukumnya adalah mad iwad, dibaca 2 harokat ya. Ini 2 harokat ini sama seperti mad tabi'i dari sisi panjangnya ya, dari sisi kadarnya, kadar panjangnya atau temponya. Maradha yaitu mad iwad. Nah, kemudian walahum adzabun mohon maaf tadi ada juga tadi tanda ya, waqaf mamnu' dilarang berhenti ya, ada tanda seperti lam itu. Nah, demikian juga yang ini di bawah walahum adzabun alimum bima, di situ ada tanda ya, waqaf mamnu' dilarang berhenti. Nah, maka kita teruskan. Tanwin, kemudian ada alimum bima, di situ ada tanwin bertemu dengan ba, maka hukumnya adalah iqlab, yang dimana tanwinnya bunyi nunnya diganti dengan bunyi huruf mim. Nah, ini juga sama, ada 2 cara baca di sana, furja ataupun intibakus syafatain tadi ya, merapatkan 2 bibir atau memberikan sedikit celah. Baik, itu ya, kita ulang. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kita lanjutkan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Nah, pada ayat ke-11 ini yang perlu diperhatikan adalah ya, ada ra fil ardi, ada ra sebelumnya berharokat fathah hurufnya, fil ard maka ra-nya dibaca tebal ya, fil ardi. Kemudian ada tanda waqaf mamnu lagi di situ, maka harus diteruskan. Kemudian qalui, ada mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kata, maka terjadilah hukum mad jaiz munfasil, dibaca 4 sampai 5 atau 5 harokat menurut pendapat Imam Syatibi. Kemudian ada nun bertasydid lagi, diberikan gunnahnya. Nah, kemudian sad di situ ya, bukan sin, hati-hati. Jadi dibaca dengan tebal. Mus, jangan sampai mus tipis. Itu hati-hati. Kita ulang. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Ya, itu. Kemudian lanjut pada ayat 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, pada ayat 12 ini sama tadi alai ya, mad jaiz munfasil, sering ketemu kita ya. Kemudian ada nun bertasydid. Nah, ya,
Kemudian ada walakillah, nun sukun bertemu lam. Ya, maka hukumnya idgham bila gunna. Nunnya langsung masuk melebur. Walakillah, nunnya sudah tidak terdengar lagi bunyinya. Dan bila gunna, tanpa gunna. Dibaca tanpa gunna. Walakillah yash'urun, ya. Tayyib. Kita ulang. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kita lanjut. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, boleh juga kita berhenti sampai wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu, karena habis napas misalkan kan. Nah, kemarin apa? Waqaf iddirari ya, karena ada sebabnya. Kita ulang lagi dari qalu. Qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya, pada ayat di sini, pada ayat 13 ini yang perlu diperhatikan sama seperti biasa tadi, kama amana, sama mad jaiz munfasil, mad bertemu hamzah dalam dua kata, dibaca 4 atau 5 harokat. Kemudian nun bertasydid amananna gunna, ya, dan nun bertasydid situ gunna. Qalu sama seperti kama amanna juga, kama amana, ya, dibaca 4 atau 5 harokat. Ya, kemudian kama juga sama. Nah, poinnya di sini ya pada kata as-sufaha. Kalau kita berhenti di sana tanda waqaf aula ya, berhenti, kita pilih berhenti nih misalkan. Maka kita lihat di sana ternyata ada 2 hukum dalam satu kata. Hukum pertama sebagai apa? Mad wajib muttasil. Mad wajib ya, ada mad bertemu hamzah dalam satu kata. Dibaca 4 atau 5 harokat menurut pendapat Imam Syatibi. Nah, dalam sisi lain dia juga berhukum mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Ya, adanya huruf mad. Jadi mad arid lis sukun itu ada huruf mad nih. Dalam kasusnya mad alif ya di sini ya. Nah, sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata. Dan waqaf pada akhir kata tersebut dengan sukun arid karena waqaf. Nah, jadi di situ ada mad. Ya, ada mad. Nah, kemudian ada sebuah huruf yaitu huruf hamzah kasusnya di sini. Nah, dan dia berhenti pada akhir kata tersebut. Nah, maka hamzah di sini tiba-tiba disukun. Hamzahnya tiba-tiba disukun karena sebab berhenti tadi. Nah, itu mad arid lisukun. Makanya dinamakan dengan arid karena terbentuknya sukun karena sebab berhenti. Sedangkan ketika kita sambung, maka dia tidak berlaku di sana. Maka hamzahnya jadi hidup lagi. Karena sebab berhenti, jadilah hamzah tersebut mati, as-sufaha. Nah, sekarang kita sambung sufaha u'ala. Nah, maka di sini bagaimana Ustadz kalau ada 2 hukum dalam satu kata? Maka yang disebut dengan hukum aqwas sababain. Ya, hukumnya adalah aqwas sababain, pertemuan 2 sebab dalam satu bacaan atau satu kata. Maka bagaimana kita memilihnya? Sebenarnya ini cukup panjang pembahasannya. Nah, rata-rata kalau kita melihat pada bacaan-bacaan kita yang sebelumnya, ayat-ayat terakhirnya ya, la yash'urun, muslihun, yakdzibun, yash'urun, bimu'minin, itu semua adalah mad arid lisukun. Jadi bagaimana kita memilih? Ketika antum ya, jadi mad arid lisukun ini dibaca 2, 4, 6 harokat, antara 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Nah, ketika antum pertama kali membaca dari basmalah misalkan Bismillahirrahmanirrahim, antum mengambil 6 harokat. Ya, maka as-sufa ini pun harus mengikut menjadi mad arid lisukun juga 6 harokat. Kenapa? Karena 6 harokat itu adalah harokat yang paling kuat. Jadi harokat yang paling kuat itu adalah 6 harokat, kemudian 5 harokat, 4 harokat, dan seterusnya. Nah, sama dalam kasus ini. Ya, mad yang paling kuat adalah mad lazim. Mad lazim itu udah 6 harokat mutlak. Ya. Nah, kemudian nanti ada mad ya wajib atau ya mad wajib. Allah alam, mana terlupakan di sini ya.
Intinya ketika kita mendudukkan sebuah hukum itu 6 harokat, berarti kita sudah mendudukkan hukum tersebut sebagai mad lazim. Ya. Mad yang paling kuat yaitu 6 harokat. Sehingga as-sufaha di sini ketika antum membaca la yash'urun 6 harokat, maka as-sufaha pun ya harus mengikut kepada mad arid lisukun yang paling kuat. Karena mad arid lisukun tadi ada 6 harokat. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih panjang tentang masalah ini untuk lebih memahamkan lagi. Karena memang ada babnya tersendiri. Insya Allah ya. Jadi ini kita singgung saja dulu. Ya ketika antum baca la yash'urun dengan 6 harokat, maka as-sufaha di sini hukumnya bukan mad wajib lagi, tapi dia jadi mad arid lisukun. Nah, kalau antum baca la yash'ur mad arid lisukun yang sebelumnya itu 4 harokat, maka as-sufaha di sini kedudukannya sebagai mad wajib, sahih, ya. Tapi ketika kita membaca la yash'urun, ya, dengan 2 harokat, maka as-sufaha tetap mad wajib juga. Tayyib, barakallahu fikum. Kita ulang. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Ya. Kemudian ayat ke-14. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Sama di sini ya. Amanu qalu mad jaiz munfasil, amanna nun bertasydid. Kemudian wa idza khalau waw sukun sebelumnya harokat fathah, maka lin dibaca lembut. Wa idza khalau, kemudian qalu juga sama, qalu inna, di situ ada lam waqaf mamnu dilarang berhenti ya. Qalu mad jaiz munfasil, inna nun bertasydid, kemudian inna majua nun bertasydid, kemudian mustahziun ya, zainya hati-hati. Ya karena di sini cukup boros nafas, maka harus diperhatikan. Kita ulang sekali lagi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Kita lanjutkan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Di sini pada ayat 15 fokus pada kata Allah. Biasa orang ini terpengaruh lafaz Allah. Jadi alifnya itu yang seharusnya bunyinya fathah ya, a, dia baca jadi tebal. Oh, Allah, itu hati-hati ya. Maka itu perlu diperhatikan dengan baik. Naam. Kemudian fi tughyanihim ya'mahun, aman ya. Kita lanjutkan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ayat terakhir. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, pada ayat 16 terakhir ini, ulaik itu mad wajib muttasil. Ada mad bertemu hamzah dalam satu kata, maka bacaannya 4 atau 5 harokat. Kemudian hati-hati pada kata tarawul, tarawud ya, di situ hati-hati jangan sampai taknya ikut tebal. Ulaikal ladzina nashtarawud. Nah, itu hati-hati ya. Tapi dijelaskan bunyinya. Ya, alladzina tara alladzina ishtarawud dhalalata ya, alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Nah, di situ ada waqaf wasal aula atau sif aula, di situ boleh bersambung lebih utama, disambungkan bacanya lebih utama. Tapi boleh berhenti juga. Tapi ketika meneruskan bacaan itu lebih utama. Kemudian fama rabihat tija, tak bertemu dengan ta, di situ idgham mutamatsilain. Nanti akan datang penjelasan lebihnya. Ya, demikian. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت
tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Demikian barakallahu fikum. Mohon maaf ketika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.